Ya'ti zamanun ala ummati umara'uhum yakununa 'alal juri wa ulama'uhum 'alat tama'i wa ibaduhum 'alal riya'i wa tijaruhum 'ala akrir riba. Yang artinya kata Kanjeng Nabi, akan ada masa yang mana masa tersebut menimpa umatku, yang keadaan di masa tersebut umara'uhum yakununa 'alal juri. Jadi umat-umat ini akan dihadapkan dengan para pemerintah, para pemimpin yang jur, yang zalim. Bahkan yang mengakibatkan pemerintah itu menjadi zalim, wa ulama'uhum 'alat tama'i. Umat ini sudah dihadapkan dengan ulama-ulama yang tamak. Mau itu tamak secara keduniaan ataupun dan lain sebagainya. Wong zaman sekarang ini ketika diundang ceramah juga ada tarifnya kok ya. Macam-macam variatif tarifnya, tergantung radius. Ada ratingnya juga. Wa ibaduhum 'alal riya'i, dan ibadahnya ini penuh dengan riya. Nah, ini kalau kita lihat cara ibadah yang riya itu, ini sebenarnya biar orang masyarakat Indonesia bisa membaca yang riya itu yang bagaimana, kan begitu. Wa tijaruhum 'ala akrir riba, dan perniagaannya ini selalu berada dalam keribaan. Nah, ini agak berat sebenarnya kalau kita kaji. Karena begini, kadang-kadang di zaman sekarang ini orang akan lebih percaya dengan para dai yang memang nominalnya mahal, kemudian stylenya menjanjikan, bahkan walaupun yang disampaikannya sebenarnya justru yang keluar dari mulut mereka inilah yang menjadikan adu domba. Bahkan tidak segan-segan mereka itu adalah mempolitisasi agama. Makanya pantas ketika Gus Dur almarhum beliau mengatakan ada kelompok yang sok membela Islam. Islam kok dibela? Yang ada kita ini sudah dilindungi, dibela sedemikian rupa oleh agama Islam. Kan begitu? Bahkan kalau kita lihat di media sosial sekarang ini dengan kemunculan Abu Yamamah Ghufran ini, banyak orang yang ketir, agak sedikit kelojotan, bahkan dikaitkan dengan operasi intelijen hitam lah dan lain sebagainya. Kalau dipikir secara psikologis berarti ada ketakutan yang sangat sebenarnya yang lagi menimpa mereka. Ya bagaimana tidak? Kalau kita lihat dalam hadis Nabi ini kondisinya persis. Ya, bahkan dalam hadis yang pernah saya sampaikan di beberapa malam yang lalu itu, memang akan ada tahun sanawatun khadda'atun, tahun-tahun kebohongan. Kenapa disebut tahun kebohongan? Di situ dijelaskan, wa yusaddaqu biha al-kadhib wa yu'tamanu biha al-kha'in. Orang benar disebut bohong, orang yang berdusta disebut jujur, orang yang amanah disebut khianat, orang yang khianat disebut amanah. Yang ini udah bolak-balik. Dan ini terjadi. Makanya sering kita katakan dengan ramainya di media sosial dan lain sebagainya, ini kembali sedikit saya ingin membahas mengenai tentang adanya polemik nasab. Lagi-lagi kalau mau disadari, yang menghancurkan martabat atau marwahnya para habaib tiada lain tiada bukan itu karena ulah habaib sendiri yang memang mentalnya mental, ya tadi saya katakan mental tomak tadi, sehingga tidak bisa menjaga leluhurnya. Ada orang yang berkomentar begini, dari dulu kayaknya gak pernah ada tuh permasalahan dengan para habaib. Ya sebenarnya bukan gak ada, sudah ada, cuman dulu lebih elegannya. Kenapa? Karena bisa legowo saling menerima, sehingga ukhuwah itu gampang terbentuknya, kan begitu. Pada saat ini kenapa lebih sulit? Karena ada kebohongan-kebohongan yang disembunyikan secara kesengajaan, yang sampai dini hari belum bisa legowo. Coba kalau bisa legowo. Saya sering mengatakan, andai kata legowo dalam hal apapun itu, umat gak akan kemana. Umat tidak akan berkurang, umat tidak akan pernah hilang. Ya mungkin bisnisnya juga tetap berjalan, kan begitu. Makanya yang lebih ironisnya lagi, kan begitu, pada saat ini justru orang-orang kita lah yang jadi bentrok. Nah ini naudzubillahi min dzalik, jangan sampai. Makanya kita gak pernah menghiraukan orang-orang kita
kemudian mau ngomong macam-macam, karena ini justru akan memperuncing, akan membahayakan integritas NKRI. Dan gak ada ceritanya, andai kata semuanya bisa legowo, ketika mungkin, nah ini kemarin kan ada sempat orang yang istilahnya ingin menjadi penengah saja itu dianggap macam-macam, padahal orang ini ingin menengahi. Ramai itu di media. Makanya kalau dari kalangan kita sendiri, ngapunten ini mau kiai kayak mau habaib siapa saja, tidak legowo di dalam hal-hal seperti ini, masih ada kemudian kebencian, walaupun kita dianggap benci menurut mereka, tapi mereka tidak tahu di belakang layar kita seperti apa, kan begitu. Gak apa-apa. Bahkan kalau kita lihat ini, kalau kita melihat secara legowonya Pondok Unik sendiri ya, saya sampaikan, andai kata Abu Yama Magufruddin mengajarkan kepada kita ini asobah, atau mengajarkan kepada kita ini fanatik, bahkan istilahnya rasis lah, pokoknya unik si Cidewe gitu kan, gak mungkin Abu Yama Magufruddin sampai sowan ke pondok-pondok yang lain. Itu bukti, walaupun secara umur Abu Yama Magufruddin lebih tua sebenarnya secara etika ya, tapi demi untuk menyatukan ukhuwah dan memang silaturahim ini dianjurkan untuk sesama muslim, beliau tetap datang. Ada juga orang yang mengatakan Unik ini dari dulu sampai sekarang menutup diri. Ya kalau menutup diri nggak akan live kayak gini, mungkin gerbongnya dikunci tuh. Welcome 24 jam di pesantren Unik. Maka saya sering katakan, monggo ketika ada orang-orang yang memang kurang paham dengan, atau mungkin dengan beredarnya media sosial, kemudian yang menggiring opini bla 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 macam-macam, Anda datang ke sini kita jelaskan. Kalau memang ingin mendengar penjelasan, beda lagi kadang-kadang. Ada orang yang datang memang tujuan bukan untuk tabayun, sengaja ingin menyudutkan. Nah, beda lagi kalau tujuannya begitu. Yo sikat lagi kalau gitu, bagus. Itu ya. Kita ingat yang diamanahkan oleh baginda Rasul tadi. Zaman-zaman seperti ini sudah terjadi. Makanya kadang-kadang ada orang yang bertanya, terus kita ini yang di bawah bingung ini Pak, harus ikut ulama yang bagaimana, harus ikut kiai yang bagaimana, kan begitu. Padahal makanya itu pentingnya belajar ilmu, itu kita supaya bisa memilih guru yang harus diikuti. Nih, ketika ada orang, salah satu pemimpin besar ya, pemimpin besar yang mengatakan, bahkan tidak segan-segan menyebut nama Abu Yama Magufruddin, bahkan ini ada dorongan kuat kepada MUI untuk mengambil sikap, kan begitu kan. Jelasin aja Pak, Habib Rizik gitu ya. aja, itu yang ngomong gitu. Nah ini kalau dikembalikan, kalau kita lihat khususnya orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat, ini ada sesuatu yang betul-betul menyakitkan. Ketika Sampurasun, dia kemudian diplesetkan menjadi Campuracun. Nah ini kan kalau orang-orang Sunda atau andai kata orang Jawa Barat benar-benar menyadari, harusnya paham itu adalah salamnya memang orang-orang Sunda. Gak bisa andai kata kemudian dia, kecuali begini, jangan dipelesetkan dengan Campuracun. Andai kata itu adalah temanya menjelaskan tentang salamnya menurut agama Islam, assalamualaikum, monggo gak jadi masalah. Tapi jangan sampai ini dipelesetkan, karena justru itu awal mulanya ada kebencian terhadap para pemerintah Republik Indonesia. Nah ini kan sudah bahaya, ingin merusak tradisi. Sementara Nahdlatul Ulama itu merawat Nahdlatul Tsaqafah wal Hadharah, katanya akidahnya Asy'ariyah. Tapi ketika ada tradisi-tradisi yang memang dibangun sejak lama, ratusan tahun di bumi Nusantara, mereka singkirkan. Kemudian tradisi-tradisi dari mereka ingin diterapkan di bumi Nusantara. Ini sangat salah. Makanya harus objektif kalau menurut saya begitu. Memang dikira kita ini gak mengenal istilahnya orang-orang seperti mereka. Kita kenal, kita memahami sifat terjangnya. Kalau masalah amar ma'ruf nahi munkar memang itu bagus, tapi ada hal-hal kondisi yang memang sebenarnya tidak pas dilakukan dalam hal itu. Nah itu harus diwaspadai. Itu ya. Jadi jangan sampai kita ini kemudian punya kiblat yang justru sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nurkholis, mereka ini ingin membuat makar di NKRI, dan ini sudah banyak buktinya. Naudzubillahi min dzalik.